Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi yang mendung ini. Mudah-mudahan dengan langkah kita ke majelis ta'lim ini, kita lebih dekat kepada Allah, memelihara keluarga kita dari kehancuran akidah dan aliran sesat. Karena pertumbuhan orang murtad semakin tinggi. Laporan sama saya setiap hari, kalau dulu orang murtad dari kelompok masyarakat terbelakang, dari pedalaman, dari pedesaan, sekarang justru dari kaum intelektual. Kemarin laporan 2 orang, dua-duanya sarjana. Ya. Yang kedua, tolong ibu mulailah hari ini, malam ini, dekati anak, rangkul anak. Jangan percaya sepenuhnya anak keluar pada hari Ahad apakah mengatasnamakan futsal, atasnamakan ekskul, atau mengatasnamakan acara di kampus. Karena kejadian ternyata jamaah saya anaknya di salah satu tempat di Jakarta ini sudah berbulan-bulan murtad. Seorang wanita, dia jujur mengatakan, "Ma, saya sudah Kristen." Saya kejar data sama ibunya langsung. Apa yang ibu amati beberapa bulan terakhir? Itu dia, Ustadz, katanya. Sekian bulan belakangan ini, setiap Ahad, bukan minggu ya Bu, setiap Ahad dia selalu berangkat pagi. Jadi saya sinyalir dia itu ke gereja, tapi tidak terpantau orang tua. Kalau perlu memalsukan KTP. Yang kedua, kenapa semudah itu anak-anak muslim murtad yang berpendidikan dari kalangan orang kaya, orang educated? Jawabnya sederhana, pondasi agama lemah. Dia beragama tapi tidak memahami agama yang yakini. Yang kedua, dia mungkin dari sekolah Islam yang terkenal tapi doktrin akidahnya masih lemah. Yang ketiga, dia terlalu akrab bersahabat dengan orang tertentu. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengantisipasi itu? Kenapa semudah itu orang masuk aliran sesat, dia murtad? Buka Bu, kita lihat satu. Satu, mana spidolnya Bu Sri? Spidol Bu Sri. Ya, Ibu, kita lihat dulu. Kenapa semudah itu anak-anak murtad dan aliran sesat padahal dia berpendidikan? Jawabnya sederhana. Dia beragama tapi tidak memahami agama. Dia membaca Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Dia sholat tapi belum mendirikan sholat. Dia saum tapi tidak peduli. Ada orang sedekah tapi masih serakah. Yang ketiga, dia mengajar agama kepada ustadz yang salah. Dalam tanda kutip, ustadznya memang sesat. Dipanggil juga ustadz. Karena ada juga oknum ustadz yang sesat. Bicara pakai otak bukan pakai Quran. Ini yang sangat berbahaya. Kita bongkar, kenapa sampai terjadi? Satu. Ya Bu, nanti kita jelaskan. Surat 25 ayat 27 sampai 30. Yang kedua, surat 22 ayat 3 dan 4. Surat 2 204. Surat 31 ayat 6. Kemudian surat 20 ayat 14 sampai 16, surat 57 ayat 1 sampai 4, surat 21
ayat 25, surat 23 ayat 32, surat 10 ayat 19, surat 2 213. Dari pendekatan Injil, Yohanes pasal 11 ayat 7. Kedua, Matius pasal 15 ayat 24. Matius pasal 4 ayat 2. Taurat, ini Taurat. Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 20. Jadi kalau mereka sampaikan Injil, kita patahkan dengan Injil. Kemudian nanti surat 5 ayat 75, ayat 72, ayat 73. Jadi Bu, tolong sampaikan nanti di rumah, jangan tunda, sampaikan ayat yang sampaikan ini kepada anak. Harus dari sekarang. Nanti anak ibu, makanya sering saya marah, ibu jangan marah ya. Tolong ibu S1 jangan keluar negeri, anak belum stabil. Saya ulangi ya Bu, tolong kalau bisa anak S2 baru keluar negeri. Pondasi agama sudah kuat, tauhid sudah lurus, syariah sudah paham, akhlak sudah bagus, baru S2 ke luar negeri. Karena S1 itu umur 18 tahun. Masuk ke Melbourne, di sana digoyang, berzina setiap malam. Kawan saya di Fed seperti itu Bu. S1 di Fed. Pulang dari sana, setiap malam Ahad berzina. Yang satu lagi, pulang dari Inggris, murtad. Saya dari dulu saya bilang, tolong S1 jangan ke luar negeri. S1 kita ITB, UI, UGM itu bagus qualified kok. S2 baru mau ke Melbourne dengan catatan pondasi agama. Alasan ibu sekolah agama SD, SMP, SMA terkenal tidak jaminan akidahnya benar. Justru yang murtad dari sekolah agama 2 orang sekarang menjadi pemuda gereja. Sudah berdialog dengan saya. Saya nggak mau sebut nama sekolah karena ini nanti masuk YouTube jadi ribut polemik. Tapi dari SD, SMP, SMA Islam terkenal di Jakarta ini. Akibat apa Bu? Di sekolah doktrinnya tidak doktrin akidah, selalu bangga menghafal Quran tapi tidak paham Al-Quran. Anak ibu sholat tapi belum mengenal Allah. Ke masjid tapi belum mencintai masjid. Berjilbab tapi hati belum ditutup. Yang ditutup fisiknya, hatinya masih jahat karena tauhid belum benar. Makanya Rasulullah menyampaikan Islam itu 23 tahun, 13 tahun Rasul mendoktrin tauhid. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini doktrin yang saya sampaikan ini Bu, supaya Ibu paham ya, anak-anak muslim sekarang dalam ancaman aliran sesat dan pemurtadan. Sampai tadi malam Bu, istri saya membujuk saya, sudahlah nggak usah dipikirin nanti sakit kepala, karena laporan masuk terus. Betul Bu, sampai nggak bisa tidur. Ya, sekarang kita buka satu. Kenapa anak-anak muslim itu rusak? Satu, kenapa Bu? Surat 5, surat 25 ayat 27 sampai 31. Kenapa? Kita bongkar satu-satu. Ini penjelasan dari Allah karena kebodohan kita selama ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, silakan Bu. Siapa yang mau baca? Surat 25 Al-Furqan 27 sampai 29. Ya, silakan Bun. Nah, pakai ini. Cek. Ayat 27. Dan pada hari ketika orang-orang zalim menggigit 2 jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya itu aku mengambil jalan bersama Rasul. Nah, kenapa bisa hancur sesat? Kenapa Saifuddin Ustadz bisa murtad? Dia mengikuti jalan sesat, masuk pesantren Az-Zaitun mengajar di sana. Majelis Ulama Indonesia sudah memutuskan itu sesat. Allah biarkan dia sesat. Karena dia murtad itu setelah dia Zaitun. Tahun 2006 dia murtad. Akhirnya setelah murtad dia berbalik menghujat Al-Quran berdasarkan otaknya. Bukan berdasarkan kebenaran Al-Quran.
Nah, satu, kenapa hancur? Karena meninggalkan Rasul. Meninggalkan Rasul. Sunnah ditinggalkan. Disuruh baca Quran, malah baca komik. Disuruh ke masjid, malah ke kafe. Sekarang mal-mal semua bertema kafe. Berjam-jam anak kita dibius di kafe, duduk berjam-jam. Betul kan, Bu? Lihat, hampir semua sekarang restoran-resto, mal-mal bertema kafe. Mereka tahu membaca. Senang kongko-kongko di sana. Keluarlah coffee white, segala macam. Akhirnya kena sianida kan. Makanya ibu saya tegur, kalau nggak penting jangan biasakan bawa anak ke mall. Karena pasar itu masjidnya setan. Waktu pacaran di masjidnya setan. Punya anak dibawa ke masjid setan. Sudah dewasa remaja ke masjid setan. Sudah stroke ke masjid setan. Kapan ke masjid Allah? Umur saya udah di atas 50, Bu. Anak saya 3 laki-laki. 3-tiganya anak saya tidak ada mengenal mall. Liburan saya bawa ke masjid, liburan saya bawa ngaji. Sampai hari ini anak saya nggak ada yang kenal mall. Karena ayah saya dulu di Medan tidak berkenal mall sama kami. Coba kenapa bukan ke masjid? Kenapa bukan ke Quran? Makanya anak saya bilang tidak boleh belajar bahasa asing kalau bahasa Arab belum dapat. Jadi saya bilang silakan belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, tapi harus ada bahasa Arab di dalam. Ini kita salah orang tua, Bu. Bangga anaknya pasti bahasa Inggris tapi nggak ngerti baca Fatihah. Bangga anaknya kumon 9 tapi maaf tidak bisa sholat jenazah. Kesalahan sama ibu-ibu di sini. Jangan tersinggung ya, Bu. Ibu bangga kalau anak ibu bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa pasti pakai membaca Al-Quran. Mau jadi apa kita, Bu? Oh, di brainwash di kafe, di mall. Dikasih selebaran, lihat ibu selebaran seperti ini. Dilempar di mana-mana. Diletakkan dekat-dekat masjid. Dikasih ke remaja masjid. Jangan aku tertipu Tuhan. Artinya Islam itu bukan agama yang benar. Katanya. Padahal Islam agama yang hak. Mereka menuduh Islam itu bukan agama yang benar. Di sini, Bu, dihujat habis-habisan. Di sini Islam dihujat sama beliau. Kesalahan sama siapa? Sama kita. Kecuali saya. Tanya ibu anak saya, Bu. Tanya aja, telepon diam-diam. Ada nggak pernah dibawa ayah? Saya dipanggil ayah sama anak saya. Jalan-jalan ke mall hari Minggu, hari Ahad, malam Ahad. No, sampai hari ini. 3-3 nggak mengenal mall anak saya. Karena orang tua saya pendidik, Bu. Jadi orang tua saya memperkenalkan kami itu kalau nggak masjid, toko buku. Ini nggak, Bu. Kalau nggak ke mall sekali seminggu, rasanya dunia ini mau kiamat. Hari Minggu itu hari keluarga, jalan-jalan ke mall, makan di sana. Saya hidup sampai sekarang nggak makan di mall. Hidup sampai sekarang, Bu. Cuma yang saya kesalkan, maaf jangan tersinggung ya, Bu. Begitu anak kasus baru kejar ustadz. Tapi nasihat ustadz nggak mau dengar, bukan di sini, di tempat lain. Sakit itu di sini, Bu. Yang kedua, terus. Salah memilih teman, Bunda. Lihat Nania, terlalu dekat dengan orang kafir. Murtad kan habis sholat tahajud. Pemenang Indonesian Idol. Habis sholat tahajud murtad. Ada artis 2 kali umrah murtad. Mau bilang apa coba? Salah memilih teman. Kenali teman anak ibu. Siapa teman akrabnya? Kondisi anak depresi, anak stres, didekati mereka. Yang anak SMA didekati anak SMA, yang kuliah didekati mahasiswa, yang sarjana dekati sarjana. Dibakun, udahlah, semua agama sama kok. Semua masuk surga. Ikut agama kami saja. Nyanyi doang surga. Anda kan repot, sholat 5 kali, maghrib kelelahan, isya kecapean, subuh kesiangan. Kalau haji berapa? 125 juta loh. Kami nggak perlu pakai jilbab, aurat boleh dibuka, yang penting surga. Anda kan harus bertutup aurat. Berat, nanti ada penyakit kulit, berbahaya, cancer, segala macam. Sekarang bermain loh bahasa itu. Mereka tidak pernah memojokkan Islam, tapi mereka mengatakan semua agama sama. Saya balik logikanya,
Kalau semua agama sama, kenapa Anda aja anak kami masuk agama Anda? Biarkan aja Islam Islam. Kenapa harus ikut agama Anda? Ini jelas dikritisi Allah. Salah memilih teman di padang mahsyar baru tahu. Begitu murtad, neraka jahanam baru tahu. Ternyata salah teman waktu di dunia. Maaf ya Bu, jujur, saya ini buata asli. SD, SMP, SMA di Sumatera Utara. Tidak pernah teman akrab saya non-muslim. Teman boleh, sahabat jangan. Doktrin dengan anak ibu, semua agama boleh jadi teman. Boleh teman bisnis, teman jalan, teman gotong royong. Tapi sahabat terdekat harus seorang beriman. Kedekatan membuat kita simpati. Kedekatan kita bisa dipengaruhi. Kedekatan kita diintervensi. Yang diintervensi apa Bu? Ini. Kalau bahasa Medannya di brainwash. Cuci otak. Huzul fikri. Dihancurkan pola pikir kita. Udahlah nggak usah lah, Islam sama kok. Udahlah nggak ini. Kata mereka. Anak-anak muslim yang imannya lemah masuk. Tolong ya Bunda ya. Terus ayat itu. Waktu sangat singkat ini ya. Terus. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan setan memang pengkhianat manusia. Coba lihat Bu. Di padang mahsyar baru menyesal. Satu, kenapa aku meninggalkan Rasul. Kedua, memilih teman yang salah. Yang ketiga, patuh sama setan. Setan itu musuh yang nyata. Tidak kelihatan tapi biadab. Lembut tapi jahat. Maaf, posisi kita lemah Bu. Kita nggak bisa melihat setan, setan melihat kita. Kita nggak bisa memantau setan, setan bisa memantau kita. Kita tidak bisa mengatur setan, setan bisa mengatur kita. Kalau tidak beriman. Makanya anak saya Bu, SD, TK, SD, SMP, semua sekolah Islam. Tapi saya tidak puas dengan itu. Di rumah masih saya brainwash. Termasuk memilih istri. Anak saya kan masih kecil-kecil. Mau masuk SMA, SD kelas 4, ini mau masuk kelas 2 SD. Bayangkan kelas 1 SD saja pun saya sudah brainwash. Nak, namanya Umar. Memilih istri itu harus orang beriman ya nak. Yang kedua cantik, yang ketiga kaya, yang keempat berpendidikan. Iya, jadi apa ya besok kalau punya mantu sudah jelek nggak berpendidikan? Tidak beriman lagi. Iya, saya dari sekarang Bu. Iya ayah insya Allah. Cari istri kamu cantik nak, beriman, kaya, soleh. Ayah punya mantu 3, semua beriman. Ya nak, jangan cari wanita-wanita yang katruk. Iya, ibu mungkin tertawa mendengarin. Saya nggak main-main Bu. Sejak kelas 1 SD saya doktrin. Makanya sesama ibu kalau bisa, besanan. Punya data betul, ibu mentertawakan saya. Punya database. Ibu sarjana anak UI ya. Sekarang kerja di mana? Di perusahaan ini. Oh anak saya Bu, sekarang tingkat 3 di ekonomi UI. Bisa nggak kita ta'aruf Bu? Udah, selesai kuliah kita nikahkan. Karena calon suami sudah bekerja, nggak perlu pikir bekerja. Istri saya dari teknik kimia Bu, saya suruh berhenti bekerja, hidup sampai sekarang kok. Uang itu relatif, banyak habis sedikit cukup. Mendingan banyak dan cukup, betul? Sekarang yang jadi masalah adalah orang menjadikan uang sebagai target hidup, bukan menjadikan uang sebagai sarana hidup, berisiko. Saya ulang ya Bunda ya, jangan jadikan uang sebagai target hidup, tapi jadikan uang sebagai sarana hidup. Dapat kita bersyukur, tidak dapat kita bersabar. Tapi kalau sebagai target hidup, dapat kita akan sombong, miskin kita minder. Karena apa? Iman tidak ada. Jadi orang-orang beriman itu kaya dia tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak pernah bangga, gagal tidak kecewa. Itulah orang beriman, karena dia mengendalikan hidup tidak pakai otak, tapi pakai iman. Kenapa orang stres di dunia ini? Karena target hidupnya dunia dan uang, bukan sorga. Kalau terjadi hidup kita sorga Bu, kita nggak pernah stres. Dihina kita tidak marah, dipuji kita tidak bangga. Banyak uang kita tidak hura-hura, miskin kita tidak pernah putus asa. Makan daging dengan makan tempe, besok pagi keluar kok dua-duanya. Memangnya bertahan kalau daging 16 hari? Enggak, besok pagi jam 6.30 udah keluar. Ibu mau mobil Alphard atau Avanza, macet sama-sama berhenti. Makanya saya nggak mau beli Alphard. Yang kedua, uangnya dari mana? Kan dapat masalah lagi gitu. Subhanallah. Hati-hati Bu. Aduhai, kenapa aku memilih si Polan jadi kawan? Dia menjauhkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran diturunkan. Bu, maaf ya Bu. Saya sebenarnya mau menangis kalau bicara tentang generasi muda Islam ke depan ini, demi Allah Bu.
Kalau sampai setiap hari pemurtadan, lama-lama habis loh Bu kita ini. Target mereka 2035, Islam dan agama mereka 50-50. Subhanallah. Oh, anak saya tidak murtad, oh, tapi sekuler. Sekarang pertumbuhan orang sekuler yang lebih gila lagi Bu, ateis. Saya tidak percaya sama Allah katanya. Alasannya apa? Kenapa ada Pak orang miskin orang kaya? Saya bilang kalau semua orang kaya, supir saya siapa? Pembantu kita siapa? Ajudan kita siapa? Karena ekonominya di bawah kita lah dia mau. Karena dia butuh gaji. Saya butuh kemampuan dia, butuh tenaga dia, butuh supir. Atau miskin semua, yang bangun masjid siapa? Betul kan Bu? Ada orang lagi yang ngeyel. Pak, kenapa sih kita batal wudu yang dicuci wajah bukan pantat? Saya bilang, kalau kamu sakit mata yang disuntik pantat atau mata? Kan pantat, saya bilang. Betul ya Bu? Kalau bahasa Medan apa? Blow on. Mati karancan kece orang awak. Subhanallah. Yang ketiga Bu, apa tadi itu? Setan mengikuti Setan itu tidak pernah vulgar Bu, tidak pernah kasar, lembut. Karena lembut itulah setan menggoda, makanya tergoda. Kalau kasar setan, kita tidak akan bisa digoda setan. Kenapa sih malu berzina? Orang lain berzina kok. Kenapa harus malu korupsi? Yang lain juga korupsi kok, nggak ketangkap KPK. Kenapa harus malu buka jilbab? Di kampus masih banyak kok orang tidak berhijab. Kenapa harus malu tidak bisa baca Quran? Yang lain juga nggak bisa kok. Bagus kan, hebat kan setan itu. Tapi saja kasar menggoda kita. Wallahi saya sangat yakin kita tidak akan tergoda dengan setan. Buktinya saya, yang ustadz saja pun dibenci orang karena saya keras. Di Indonesia yang paling senangi ustadz lembut. Biar sesat yang penting lembut, betul? Saya dicekal Bu di banyak tempat sekarang di Jakarta ini. Padahal saya bicara Quran. Subhanallah. Saya mikir, masih ada nggak masjid di Jawa Barat 50 tahun ke depan? Masih ada nggak anak muda sholat 50 tahun ke depan? Saya buktikan Bu. Baru 20 tahun Bu. Saya di Jakarta baru 21 tahun. Dulu saya masuk Jakarta 21 tahun yang lalu. Tinggal di Kuitang di komunitas Betawi. Saya bangga dengan orang Betawi. Maghrib sampai Isya nyaris tidak keluar dari masjid. Mereka membaca Al-Quran. Sekarang, begitu selesai salam, Allahumma antas salam, lantas pulang. Kenapa? Di televisi ada sinetron yang menarik. Sayang kalau terputus. Jam-jam maghrib dipancing. Untuk orang tua dikasih sinetron judul ini. Untuk anak muda ini, untuk remaja ini. Yang dibangun apa? Konsumerisme. Apa yang diajarkan televisi? SD sudah pacaran. SMA sudah tawuran. Ibu tahu sekarang. Saya wawancara anak SMP. Nak, kamu sudah pernah melakukan hubungan seks? Sudah. Kelas berapa kamu? Kelas 2 SMP. Sering kamu lakukan? Sering. Di mana? Di sini. Siapa yang pertama buka celana? Saya. Siapa yang suruh? Pacar saya yang perempuan. Mau bilang apa Bu? Mau bilang apa? Dihancurkan lewat 3 pendekatan. Pertama pornografi, kedua narkoba, ketiga pemurtadan. Hancur. Saya bilang, kalau antum melakukan hubungan seks selama-lamanya, kalau tidak murtad masih masuk surga. Kalau antum kena narkoba meninggal masih ada peluang surga. Tapi kalau murtad neraka jahanam khalidina fiha abada. Artinya betapa ekstrimnya kan murtad itu. Neraka jahanam Bu. Akibat apa Bu tadi? Pertama salah pilih teman, kedua meninggalkan Rasul, memperolok Nabi, melecehkan Al-Quran, dibiarkan Allah. Hancur Bu. Tolong ya Bu, ayat-ayat ini sampaikan sama anak. Yang kedua, buka Al-Quran surat 22, teruskan dulu Bu. Ayat berapa selanjutnya? Ayat 30. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Coba Bu, apa nggak menangis kita yang dengerin? Demi Allah, Rasul mendapatkan Al-Quran di Gua Hiro, daerah yang sangat terjal. Waktu itu tandus, suhu tinggi. Rasul bertahan di sana menerima Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, analisa, riset, teliti. Tapi dalam kenyataan, berapa persen anak-anak muslim mau baca Al-Quran sungguh-sungguh hari ini? Maaf Bu ya.
Tolong biasakan ibu, pada maghrib atau subuh, anak-anak di rumah baca Quran. Jangan dimarahi, tapi diajak. Bukan disuruh, tapi diajak. Nak baca Quran yuk sama mama nak. Sejak SD kita biasakan. SD, SMP, SMA. Kedua, biasakan anak menghafal Al-Quran. Jangan bisanya menghafal fisika, menghafal rumus matematika, tapi tidak pernah digembirakan menghafal Al-Quran. Gembirakan mereka dengan Al-Quran itu. Di rumah saya setumpuk bu, hadis Muslim, Bukhari. Istri saya bilang, subhanallah, dari 3 anak kita, kata istri saya, anak nomor 2 itu bu, tanpa saya suruh, suka sekali dia, kelas 3 SD baru, habis makan malam itu baca hadis itu, dibaca gitu. Liburan dia menghafal Quran. Makanya saya nggak biasa liburan keluar kota, di rumah jam 8 sampai jam 9 menghafal Quran, dari jam 9 sampai jam 10 mau main sepatu roda, main bulu tangkis silakan, tapi Quran harus tiap hari dibaca, didekati. Lakukan sekarang. Hanya itu yang bisa kita lakukan demi Allah lah bu. Hancur bisa anak-anak ibu. Undang teman sahabat anak ibu ke rumah. Sudah sampai di rumah, bikin makanan mau 10 orang. Nak besok mama di rumah lo bikin makanan, bikin sirup segala macam. Iya Maya, tolong nak undang teman-teman kamu nak 10-15 orang. Banyak mah, berapa? 20 orang, gak apa-apa. Nanti mama bikin makanan. Udah. Sudah tamu datang, teman akrab datang. Baru anak kondisikan tidak di depan anak. Nak, nama kamu siapa? Sutarjo pak. Dari mana? Jogja. Tadi subuh sholat? Enggak. Mama enggak sholat? Jarang. Oh, catat Sutarjo. Kamu siapa namanya? Suparna. Dari mana? Dari Garut. Ibu dari mana? Dari Cianjur. Sholat subuh? Oh harus. Mama saya ketat pak. Oh iya. Suparna. Sudah pulang semua. Baru ngomong, nak demi Allah, tadi mama sudah ngomong sama teman kamu. Kalau kamu mau selamat dunia akhirat ya nak. Ada teman yang paling bagus tadi. Prestasinya bagus. Baca Qurannya rajin. Sholat tidak tinggal. Betul nggak kira-kira dalam perkara? Siapa namanya ayah? Suparna. Oh iya dia orang baik. Jadikan sahabat ya nak. Demi Allah. Jadi ibu jangan memahami anak. Jangan ibu hanya berdiri sendiri tahu tentang anak. Tapi kenali siapa sahabat anak. Karena sahabat anak sangat mempengaruhi pola pikir anak. Di sekolah dia 8 jam dengan anak. Di rumah dia ke rumah belum tentu komunikasi dengan ibu. Masuk ke rumah buka laptop. Berjam-jam depan laptop. Pulang keluar kamar makan. Makanan diambil meja makan. Bukan makan di meja. Masuk ke kamar makan. Karena laptop sayang. Belum selesai dikerjakan. Mau kapan komunikasi dengan kita? Berbahaya loh. Teknologi ketika dipegang orang tidak beriman akan menggiring ke neraka jahanam. Apa yang kita lakukan demi Allah? Yang saya lakukan sekarang hanya menangis, ya Allah selamatkan generasi Islam di Indonesia. Apa masih ada Islam 50 tahun ke depan ya Allah? Mohon maaf ya, saya hanya bisa menangis hari ini. Laporan tiap hari, ada murtad, anak saya Pak murtad, sarjana murtad. Kok semudah itu? Lepas dari agama yang hak, masuk agama yang tidak benar. Kok semudah itu mencintai ke sana, bukan mencintai ke sini? Kok semudah itu senang ke sana, bukan senang ke sini? Berhentilah ibu bangga dengan anak yang tidak ngerti agama. Orang selalu bangga dengan anaknya. Tapi maaf, baca Fatihah aja pun tidak bisa. Sering saya katakan, di hari kematian kita nak, yang buat ayah bangga saya bilang, di hari kematian ayah kamu nak imam jenazah, bukan orang lain nak. Di hari kematian kamu nak, kamu husnul khotimah. Itulah membuat ayah bangga di padang mahsyar. Ayah tidak bangga kamu S2 dari Jerman, S3 dari Perancis. Sepanjang kamu tidak mengenal Allah, tidak ada nilai kamu di padang mahsyar. Nol kamu nak, neraka kamu nak. 1 menit pun ayah tidak bisa masukkan kamu ke surga demi Allah nak. 1 detik pun tidak bisa mengeluarkan kamu dari neraka. Yang membuat kamu masuk surga kalau Allah ridho sama kamu nak. Lakukan ya bunda, nanti malam panggil anak-anak kita. Mengerikan bos sekarang. Yang geng-geng motor itu bukan orang kafir, orang muslim. Yang terlibat narkoba itu yang meninggal sampai 16.000 per tahun itu bu, itu anak-anak muslim. Agennya mereka, distributornya mereka, yang korban anak kita. Yang balapan liar itu bukan mereka bu, itu anak-anak muslim. Cek aja bu itu. Matanya nggak ada yang sipit di sana itu. Nggak pernah saya lihat geng motor orang China, nggak ada bu. Itu anak-anak kita, orang-orang kampung. Yang ibunya pembantu, bapaknya buruh bangunan. Itu mereka seiman dengan kita bu. Sampai Rasulullah curhat sama Allah. Sampai Rasulullah curhat sama Allah.
Dulu saja Rasulullah sudah curhat sama Allah. Ya Allah, umatku mengabaikan Al-Quran. Betul kan? Ulangi Bu ayat itu, ayat 30. Ulangi ayat 30 tadi. Dan Rasul Muhammad berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Coba lihat Bu, curhat nggak itu Bu? Al-Quran diturunkan susah payah loh, Rasul menerima itu demi Allah loh Bu. Tapi belum tentu mau dibaca umatnya. Jadi apa yang menghancurkan anak Islam itu sampai hancur? Satu, meninggalkan Rasul beragama tapi tidak paham, membaca Al-Quran tapi tidak ngerti. Yang kedua, kesalahan memilih teman. Yang ketiga, mengikut setan. Siapa setan itu? Allah klarifikasi di surat 22 ayat 3 dan 4. Buka Al-Quran, surat 22 Al-Hajj ayat 3 dan 4 yang kencang Bu. Al-Quran 22 surat 22 Al-Hajj ayat 3 dan 4. Langsung aja, ibu aja kalau ketemu apa-apa. Dan antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sama. Betul, mengikuti setan yang jahat. Wala huda wala kitabim munir. Mereka membantah Allah tanpa petunjuk huda. Wala kitabim munir, tanpa kitab yang bercahaya. Sudah bodoh, betah. Sudah goblok, ngeyel. Sudah miskin, belagu. Sudah jelek, sombong. Banyak kan itu sekarang. Sudah miskin, sombong. Enggak tahu tapi ngeyel. Bodoh tapi betah. Mengaji sudah telat, nyender. Betul kan? Yang kedua Bu, buka Al-Quran surat 2, 204. Apa yang menghancurkan anak-anak muslim, menghancurkan umat Islam? Ini terjadi di Indonesia. Surat 2, 204. Langsung. Tentang setan telah menetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya. Iya Bu, coba lihat itu lanjutan 22 tadi itu. Ayat 4 kan? Tentang setan pasti menyesatkan kita karena dia tidak mau sendirian di neraka. Iblis tidak mau kesepian di neraka, maunya rame-rame sama dia. Karena dia sudah dijamin masuk neraka. Yang bodoh umat Islam mengaku beriman ikut iblis. Apa dosa terbesar ibu diantaranya? Suka ngerumpi. Rajin mengaji tapi masih suka ngerumpi. Padahal dosa besar loh. Menjelein suami. Menjelein mertua karena warisan belum dibagi. Menjelein tetangga karena pot rumah pernah pecah. Menjelein ipar karena sering minta uang sama suami. Menjelein teman pengajian karena ngambil kue 2. Macam-macam. Betul. Luar biasa loh. Makanya kata Rasulullah ada 3 penyebab dosa wanita itu masuk neraka. 1, dengan mulut dia bergunjing. Yang kedua, dengan kemaluan dia berzina. Yang ketiga, tidak bersyukur, tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. 3 indikator pemicu dan pemacu wanita masuk neraka. 1, dengan mulut dia bergunjing. Ibu kadang pengajian arisan, habis makan, sudah habis rendang 3, nasi cie, tambu cie. Di luar dia omongin, kenapa sih yang masak orang Bukit Tinggi tapi nggak enak? Padahal 3 rendang sudah dimakan. Ini bukan kata saya Bu, kata Rasul. Ibu nggak bisa menolak ini. Tidak semua, betul ya Bu? Ini pemacu wanita. Oleh sebab itu sahabatku, bunda yang terhormat, yang beriman, marilah kita hindari 3 pemacu ini. Yang kedua apa? Dengan kemaluan dia berzina. Yang ketiga, tidak berterima kasih atas nafkah yang diberikan suami kepadanya. Syukurilah. Meskipun pendapatan suami baru 30 juta sebulan, syukuri aja dulu. Sebab uang itu bukan jumlahnya, tapi berkahnya. Biar besar, yang penting berkah. Daripada sedikit, tidak berkah, betul? Sudah tukang ojek, nipu. Sudah buruh, ngambil bangunan. Untungnya nggak seberapa, dosanya kemana-mana. Diumpan sama anak dan istri. Contoh, maaf ya Bu, oknum ya, bukan. Kalau saya naik ojek, takut taksi nanti macet. Berapa duit ke rumahmu? 20. 15 ya, udah Pak, tarik. Sampai rumah kasih uang 20.000. Kan 15 tadi kesepakatan.
Begitu terima uang 20.000, ini contoh saja, dan pernah saya alami, sering saya alami. Maaf Pak, nggak ada uang kecil? Namanya saya orang Batak. Ibu tahu Batak kan, banyak taktik. Mas buka aja dompetnya, saya lihat dulu. Saya lihat ada kembalian 5.000. Mas, saya bilang, seandainya jujur tadi, uang 5.000 tidak akan saya terima itu. Tapi karena nggak jujur, ini saya ambil. Karena hak saya. Habis kan? Betul, saya tidak kaya dengan 5.000. Tapi dia ditentukan 5.000, makan di warteg sudah cukup. Tapi maaf, karena ketidakjujurannya, saya tidak ikhlas dengan 5.000 itu. Saya minta lagi. Ada uang kok. Di taksi juga sering begitu. Maaf ya Pak, nggak ada uang kecil. Kita luar negeri nggak pernah orang motong-motong uang. Berapapun dikembalikan sesuai itu. Indonesia nanti taksi kita 149, 140, 142, katakan 136. Berarti berapa? Kalau kita kasih uang 150 berapa sisa? 80. Itu ukuran kita kan cukup besar. Karena dia tidak jujur, kenapa nggak ada uang kecil? Buka dulu dompetnya. Ternyata ada. Udah saya ambil lagi uangnya. Lama dia nggak lama di den sakit terasa iko lah jalih lagi piti tidak ada bagi ke jambu. Kayak naon kan begitu. Cicing wae cicing sini cicing wae cicing. Ulah ngomong. Cicing wae. Ini apa? Itulah dari kecil tidak berkarakter. Di rumah saya, Bu, sendal adek dengan abang saja pun nggak boleh saling pakai. Harus permisi. HP saya jangan kan pakai, pegang saja nggak boleh ini. Kita punya HP sendiri-sendiri, nggak boleh. Kami 7 sekeluarga, tidak pernah memanggil hak yang memakai yang tidak tanpa izin saudara. Saya bilang biasakan disiplin, menghargai hak orang lain. Sampai sekarang saya tanamkan, Bu. Saya mobil abang saya pun saya nggak pernah minjem. Miskin saya terima aja kemiskinan itu. Nggak bisa saya makan, saya puasa. Jangan biasakan bergantung sama orang, bergantung sama Allah. Nak, saya bilang. Ayah dulu 7 tahun miskin di Jakarta ini. Ayah sabar. Ayah yakin Allah Maha Kaya. Kebiasaan sekarang apa, Bu? Dikit-dikit minta. Minta kenapa sedikit? Kan ini masalahnya. Anak saya waktu kecil, Bu. Ayah minta uang nomor berapa? 2.000 apa tempel ban? Nabung dulu, Nak. Jangan semudah itu minta. Biasakan hidup mandiri. Ayah saja kecil biasa mandiri. SD, SMP, SMA, kuliah ayah jalan kaki. Sekian kilometer dari kampus. Hidup sampai sekarang. Ibu saya bilang, berapa kilo ke kampus? 4 kilo. Terus kenapa naik jalan kaki? Nggak apa-apa, Mak. Mau nggak dibeliin motor? Nggak usah. Selesai juga. Bahkan skripsi saya terbaik, Bu, dapat nilai A saya. Kata kunci apa? Saya ingin membangun generasi muda itu yang otonom, yang mandiri, yang tahu diri, jangan bergantung kepada manusia, bergantung kepada Allah. Kalau mau kaya, dekati Allah yang Maha Kaya. Sekarang kan salah ibu-ibu. Anak kecil kasih HP 7 juta. Sekolah tiap hari diantar langsung ke sekolah. Tolong biasakan, sisakan 300 meter. Saya nggak mau, Bu, antar itu. Saya ngomong sama supir, Pak, jangan langsung ke sekolah, berhenti di sini. Kalian jalan, Nak. Berapa ratus meter? Biasakan mandiri. Bisa. Ayah bisa seperti itu. Kalau kamu punya sisa uang, Nak, bagi sama teman. Allah sangat mencintai orang pemurah itu. Ini kan nggak kita. Jilbab mahal banyak, belum tentu berbagi. Sepatu 60 pasang, tas 30 pasang. Tetangga nggak punya apa-apa, pernahkah ibu mau berbagi sama mereka? Berapa banyak lemari penuh pakaian kita demi Allah. Sementara tetangga membutuhkan, kita belum tentu mau berbagi. Di mana iman kita hari ini? Setiap liburan ke luar negeri, puluhan juta kita habiskan. Saudara sepupu kita masih susah di Garut. Saudara kandung kita masih ngontrak di Jawa Barat. Kita rela menghabiskan uang ratusan juta jalan-jalan ke luar negeri. Setiap tahun agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Bu, jangan marah ya, Bu. Demi Allah, Bu. 1 rupiah pun uang akan diminta dipertanggungjawaban di padang mahsyar besok. Karena saya lihat, Bu. Asal sudah libur ngatur pajak, kemana? Ke Tokyo, berapa 2 minggu? Berapa habis? 150 juta. Bu, jangan ada suara ya, Bu. Bu, saya punya puluhan desa binaan mualaf. Berapa kali saya umumkan di sini? Sampai hari ini saya belum ada terima pun satu mau mengirim rekening dari sini rutin. Demi Allah. Saya jujur aja. Yang bantu saya, Bu, tahu. Yang gajinya di bawah 6 juta. Saya sampai terharu, ngisi 500. Pak Munjir, saya nggak punya uang banyak, 500 sebulan, oke. Pak Munjir, saya 300.000, 300. Tertutupilah.
30 desa-desa binaan mualaf saya, Bu, di Indonesia. Dari sini satu pun tidak ada sampai hari ini, Bu. Jangan Ibu tersinggung ya. Saya sering kok cerita di sini kan. Sejak 2 tahun lalu kan saya ceritakan. Saya ingin minta ketulusan Ibu. Mau nggak Ibu? Ibu megang saya 1 juta, Bu, sebulan udah, yang penting rutinitas. Oh, saya 300. Sebenarnya kita keroyok ini tertutupi kok itu sampai 60 desa. Makanya saya berangkat pagi pulang malam mencari uang sebanyak. Kenapa? Harus saya coverin uang ini. Di Gunung Sinabung itu 6 desaan, desa binaan saya, Bu. Hancur mereka. Islam cuma 10%. Nanti mau ke Medan saya nih, hari Senin besok insya Allah. Masjid berapa mau roboh. Sudah saya telepon Medan tadi, saya cari uang dulu. Insya Allah Senin saya berangkat. Minimal Ramadan ini saya bilang jangan sampai saudara kita seiman salat tarawih itu kehujanan. Hanya itu target saya. Hanya itu target saya. Kesalahan sama kita, Bu. Nasrani itu luar biasa loh kompaknya mereka. Jauh kalah kita. Kenapa bisa pastor pendetanya berbulan-bulan di hutan? Karena anak istri sudah ditanggung gereja. Kalau saya ke desa, beli tiket pesawat sendiri, bayar hotel sendiri, beli makanan sendiri. Ada uang saya ke desa. Saya ada uang saya turun ke daerah. Nggak ada, saya diam. Itu yang bisa saya lakukan hari ini. Saya nggak sama dengan ustadz lain, Bu. Keluar pakai amplop, pakai tarif sekian, pakai tanda tangan, pakai transfer, pakai DP. Subhanallah. Tidur kita mati, Bu. Berjuang kita mati. Lebih bagus kita mati berjuang. Jahat kita mati, jihad kita mati. Mendingan kita berjihad. Kesalahan umat Islam satu. Zakat banyak tapi nggak jelas kemana. Ibu-ibu orang kaya, pemurah kok di Indonesia. Saya sangat yakin ibu-ibu yang punya uang sekarang, saya yakin sangat pemurah. Cuma kadang menerima uang itu tidak amanah. Apalagi Jakarta ini, orang-orang kayanya baik-baik kok saya lihat. Kalau saya bilang, Bu mohon maaf Bu, bisa nggak beli tiket? Kan saya tiket pulang pergi ke Medan berapa? 900 kali 218. Nanti Pak saya transfer. Baik sebenarnya orang kaya di Indonesia. Cuma kadang ada oknum yang memanfaatkan itu, betul? Saya tidak salahkan memang ibu-ibu. Saya akui. Kadang ibu-ibu jadi sapi perahan ustadz tertentu, betul ya? Setiap ngumpul minta uang, setiap ngumpul minta uang. Kalau memang tepat sasaran nggak ada masalah. Ya Bu ya. Kalau saya lihat orang kaya di Jakarta ini masih baik-baik kok. Cuma manajemen uang kita belum bagus, itu aja barangkali. Ya. Yang kedua, Bu, bagaimana menghancurkan umat Islam itu di Indonesia? Surat 2204. Surat 2204. Sayang ya waktu setengah jam lagi ya. Iya, surat 2204. Mudah-mudahan target tercapai. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan. Mengagumkan kamu. Siapa itu sering di televisi? Apa namanya, Bu? Motivator. Betul kan? Dia bicara pakai otak, pakai logika, pakai filsafat. Ibu tidak pernah bermain-main, tidak pernah ngobrol, tidak pernah berisik. Tapi begitu Ustadz membahas agama, masih ada yang ribut. Kenapa, Bu? Setan mengganggu. Ya, Bu? Ya? Surat 204. Apa, Bu? Yang cepat. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan. Mengagumkan kamu. Ibu disiri dengan bahasa-bahasa dia. Bu. Banyak kan yang menamakan dirinya motivator kan? Mereka pakai Quran nggak? Pakai logika kan? Pakai filsafat kan? Pakai otak kan? Makanya setan tidak mengganggu. Mereka memaknai hidup dengan hidup, bukan memaknai hidup dengan Quran. Ibu terpengaruh. Coba lihat di televisi swasta. Ribuan wanita berjilbab disihir oleh motivator. Tapi lihat Dr. Rashid mengisi kajian di televisi swasta. 40% ibu-ibu berisik. Kenapa? Dia bicara hadis. Setan mengganggu, iblis marah, jin gak sepakat. Karena ibu sedang serius mengikuti Islam. Sama dengan pengajian. Kenapa cenderung ibu-ibu tidak bisa serius? Kecuali pengajian saya di Bekasi itu. Ibu lihat saya di YouTube. Di As-Salam 300-400 jamaah saya. Jangankan ngomong, menoleh ke kiri pun mereka tidak sempat. Satu perkata kata saya disimak sama mereka. Lihat saya di YouTube, 30 lebih udah masuk ke YouTube saya itu. Ibu cek itu di YouTube. Ketika aja Munzir situ orang, kelihatan ceramah saya itu. Lebih dari 30 diunggah ke YouTube itu. Mata itu begini semua. Jangankan ngomong, menoleh begini pun mereka nggak sempat. Karena apa? Imannya sudah di sini.
Kalau kita iman masih di tangan, gampang goyang dan jatuh, gampang hilang. Tapi mereka iman sudah di sini. Apapun kata saya mereka catat. Subhanallah. Ada di antara manusia membuat kamu kagum kata Allah. Mengikut patuh padahal dia tidak pakai ayat aku kata Allah. Dia tidak pakai hadis. Bahkan ada ustadz mengatakan, boleh kerok ini. Pada hukumnya haram, hadisnya sahih. Mengkorek alis, mengkerok, atau menyambung ini extension. Itu kan beban kelopak mata makin berat. Itu sudah pas, bulu mata kita itu volumenya sudah pas kepada apa namanya ini, kelopak kita bergerak. Ditambah beban rusak, tekanan, debu yang nempel di mata makin masuk. Itu kan dari barat, bukan dari Islam. Ternyata Bu, sekarang ibu baca sudah kan, hasil riset wanita yang suka pakai kutek menyebabkan kemandulan. Subhanallah. Itu bukan dari Islam. Bagaimana dia berwudu kukunya tertutup dengan kutek? Dan saya pergoki banyak orang Islam masih pakai kutek. Tapi ustaz lain kan nggak berani ngomong tegas begini, takut nggak diundang. Makanya saya jarang diundang ke sini, cuma 6 bulan sekali. Betul kan? Masih banyak orang takut bicara gitu. Kalau saya nggak takut, karena target saya ibu masuk surga. Ibu boleh benci kepada saya, demi Allah saya tidak tersinggung. Tapi jangan pernah benci dengan Al-Quran. Ibu boleh bosan dengan saya, tapi jangan bosan dengan agama yang saya sampaikan. Pilih mana Bu? Ustadz yang lembut tapi sesat, tegas tapi menguntungkan dunia akhirat. Pilih mana ibu sekarang? Makanya saya banyak Bu nggak menyetop saya. Kenapa? Terlalu keras. Keras apaan? Saya pakai Quran. Quran itu udah pas untuk manusia, karena itu untuk orang manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Awal Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan kata Allah. Sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Sudah pas. Kalau merasa keras berarti dia tidak mengaku manusia. Kalau saya ceramah pakai Quran dikatakan orang tegas, berarti dia belum mengaku jadi manusia. Kedua apa? Sebagai bayan, penjelasan. Karena ada penjelasan kita paham, karena paham furqan. Oh ternyata Islam harus berjilbab, yang bukan berjilbab dia kafir. Oh ternyata kalau Islam harus sholat, yang bukan sholat berarti kafir. Yang orang beriman berarti saum, kalau tidak saum berarti dia kufur. Gampang kan? Karena furqan pembeda. Kalau sudah kita tidak belajar bayan, mau dapat furqan kapan? Sudah dapat furqan tapi tidak mengamalkan, berarti kita munafik. Memahami sesuatu tapi membenci kebenaran yang kita pahami. Enak kan belajar sama saya? Gampang kan? Tapi orang benci sama saya. Saya stop 4 tempat Pak. Saya stop kajian bulanan tahun ini. Amplopnya gede semua. Jangan dikira saya target saya amplop. No. Bagi saya yang mau mengaji. Benar Bu, demi Allah. Tahun ini 4 pengajian saya stop pengajian rutin. Menghibah-hibah nelpon. Tolong Pak Munjir udah kangen. Pret saya bilang. 4 tahun saya bina jilbab masih dibuka kok. Di Bali masih buka baju. Untuk apa saya? Yang mau aja saya ngaji saya bilang. Di Indonesia depan saya pakai jilbab. Mereka ke Bali keluar negeri udah pakai buka. Kenapa? Terpantau dia apa di WA, di BB, nggak bisa dibohongi teknologi. Betul? Nggak bisa Bu. Kayak siapa? Ini kan sama saya. Iya. Loh, di mana posisi di sini? Udah segini bajunya. Ada lagi pengajian nyambut saya pakai celana pendek, wanita. Loh, hebat ya. Ngajinya rajin tapi celana pendek nyambut ustaz. Allahu Akbar, subhanallah. Udah saya bilang stop. Sambil tolong stop saya. Mohon maaf Bu, saya mulai bungat minggu depan, Senin saya tidak bisa mengisi lagi. Kapan? Selama-lamanya. Dibujuk, tolong apa? Enggak bisa, maaf. Saya udah toleran berbulan-bulan sabar menghadapi ibu-ibu, tapi nggak bisa. Maaf, uang besar itu tidak membuat saya tergiur. Target saya ibu masuk surga, hanya itu kok target saya. Betul ya Bu? Ini Bu Sri ada dengar ini. Bukan kesalahan Bu Sri sebenarnya. Bu Sri sering minta, tapi saya memang Jumat itu padat merayap. Ini seperti Ahad ini minta di BSD saya Bu. Ibu ada BSD Al-Hakim? Ibu hadir nanti, insya Allah. Jadi satu hari Bu tahu itu 5 tempat saya itu. Boleh dari jam 4 subuh sampai jam 9 malam. Kenapa saya mau hadir? Karena jamaah saya di 5 tempat, subhanallah, semua serius.
hilang capek saya menghadapi orang macam. Tapi kalau ada ngobrol sana ini sana segala macam, emosi yang muncul. Karena saya merasa tersinggung Al-Quran itu dilecehkan orang, sebagaimana tersinggungnya Rasulullah. Subhanallah. Ya, masih ada waktu. Ya, terus Bu, surah 2:204 belum selesai, ulangi dari atas. Ulangi Bu, surah 2:204. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hati, padahal dia adalah penentang yang paling Penentang yang nyata karena dia bicara pakai otak. Saya sedih lihat, kan di stop kan Ustadz Dokter salah satu televisi Bu, Ustadz Dokter Daud Rashid, kemudian Ustadz Ihsan Tanjung, kan dia stop kan di televisi. Dia berkonsen membahas Al-Quran. Saya Bu, maaf, di 3 tempat di Jakarta saya sudah stop. Di tempat kawasan elit jamaah saya bisa 3.000 orang. Karena saya membahas Al-Quran. La tattakhizu Yahuda wan Nasara awliya. Jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai saksi. Umat Islam malah yang marah, bukan Nasrani yang marah. Hebat kan? Yang marah itu orang Islam, Bu. Karena apa? Terlalu akrab dengan Nasrani, terlalu memuji Yahudi, mengagumi Amerika. American minded. Yahudi minded. Nasoro minded. Teman akrab sudah kaum Nasoro, orang kufar. Begitu kita marahi dekat dengan sana, oh dia balik marah sama kita. Bukan malah patuh sama Quran. Saya dihujat habis di WA Bu. Enak aja kau munjir katanya. Aku susah itu yang membantu aku orang Kristen, bukan pakar hadis, bukan orang hafal Quran katanya. Malam itu saya gemetaran. Bahasa saya hanya satu, menangis, ya Allah. Tunjukkan kepada hamba keadilan. Hamba bicara firman malam ini. Iya, saya banyak dihujat di WA karena saya bicara Quran. Sok pinter segala macam. Saya bukan sok pinter, tapi memang pinter menyampaikan Quran, betul kan? Karena sampaikan ini firman Allah, al-haqqu mir rabbik, datangnya dari Allah, pasti benar. Kalau saya ngomong bisa ibu tolak, tapi kalau saya bicara Quran, maaf, ibu boleh membenci saya berlebihan, saya tidak marah, tapi jangan pernah benci sama Quran. Karena al-haqqu mir rabbik, datangnya dari Allah, kebenarannya mutlak. Mengamalkan menguntungkan, meninggalkan merugikan. Mereka ternyata penduduk neraka. Ibu kagumi ternyata neraka. Kenapa? Bicara pakai otak, filsafat, bukan pakai Quran. Yang keempat, yang kelima, surat 316. Ibu banyak kena di sini, tapi mohon maaf jangan tersinggung. Saya harus jujur bicara ini. Kalau ibu gara-gara ini kita ributlah. Saya layani ibu ribut. Surat 31 ayat 6, ini Al-Quran. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ibu tahu nggak itu? Lahwal hadis, apa? Musik. Di kantor musik, di mall musik, di rumah musik, di mobil musik. Padahal 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki mengharamkan musik. Kalau nggak tanya, kalau nggak percaya tanya Ustadz Firdaus, Ustadz Salim, Ustadz apa lagi di sini? Ustadz Agus. Pasti sepakat hukumnya haram. Itu dari kafir dan gereja, bukan dari Islam. Di gereja sendiri udah hilang musik sekarang. Pernah nggak Ustadz cengengesan, maaf, ibu tonton ya sekali-sekali, tapi nggak perlu sering, sekali aja lihat. Ada nggak cengengesan pendeta di televisi? Nggak ada kan? Yang cengengesan televisi siapa? Aneh kan sekarang kan? Aneh kan? Aneh kan Bu? Aneh kan Bu? Yang cengengesan malah mereka. Bu, jauh, ya jauh lah dari Allah. Contoh Ibu, tolong bikin wasiat sama anak Ibu. Demi Allah nak, mama penyakit mama semakin parah. Nanti kalau mama meninggal, tolong konser musik di rumah kita 3 malam ganti takziah. Kira-kira senang nggak anak Ibu? Nggak bakalan hilang sedih. Tapi kalau baca Al-Quran, dekat dengan Allah, mendoakan mamanya, kepedihan itu pelan-pelan akan pupus. Dia akan yakin, ya Allah, Kau takdirkan ibuku meninggal usia 58 tahun. Ampuni dosanya ya Allah. Habis itu dia membaca Al-Quran. 1 halaman baca Quran, tetesan demi tetesan keluar. Tapi dengar musik tidak akan pernah menangis. Betul kan Bu?
target barat itu perkenalkan musik. Lihat televisi kita dari pagi sampai tengah malam musik, dikepung musik. Padahal jelas qala wal hadis. Ucapan perkataan yang menjauhkan dari Allah. Orang buta saja pun kalau dengar musik dia goyang. Coba lihat. Orang buta pun dengar musik langsung goyang. Kenapa? Responnya ke otak sebelah kanan. Eksak ke kiri. Langsung masuk ke otak. Setan mengipasi. Oh asik. Coba dengar musik. Apalagi seruling. Itu kan nyanyian setan kan. Coba lihat pernikahan orang Islam. Kalau nggak ada organ tunggal musiknya nggak abdol kan. Islam loh. Mau kapan kita kembali ke Quran? Semua mazhab, jangankan Rasul Al-Quran mengharamkan, semua mazhab mengharamkan musik. Tapi coba di Indonesia, semua acara pakai musik. Anak muda dihancurkan pakai musik. Maaf ya, saya kos-kosan dulu kuliah. Saya dilecehkan orang, kenapa? Di rumah saya tidak ada TV, tidak ada radio, tidak ada TV. Sampai saya meninggal, di rumah kami nggak ada itu. Nggak ada TV, sampai meninggal ayah saya. Subhanallah, hidup saya sampai sekarang, hidup. Yang kedua, tradisi-tradisi yang tidak menguntungkan apa? Ulang tahun. Itu dari Islam atau dari Nasrani? Panjang umurnya. Yang suka minta panjang umur, pertama iblis, kedua jin. Betul kan? Tiup lilinnya. Kalau untuk ditiup kenapa dipasang, Mas? Karena goblok. Karena orang di sana itu goblok, tidak ada penjelasan petunjuk. Kita punya petunjuk, tapi kok goblok karena ikut sono, bukan ikut Quran. Saya nggak pernah acara ulang tahun, hidup sampai sekarang. Kawan saya tiap tahun ulang tahun meninggal duluan dia malah. Habis ulang tahun meninggal dia. Tiup lilinnya, tiup lilin. Kalau untuk ditiup kenapa dipasang, Mas? Karena dia merasa sudah kaya, suaminya hebat, pendapatan tinggi, bapaknya yang di Tegal Brebes suruh, "Mbah ning Jakarta yo, tak peringati ulang tahun jenengan." Umurnya sudah 79. Begitu tiup lilin, enggak mati-mati karena oksigen sudah tidak ada lagi. Karena apa? Gigi sudah ompok. Enggak ada tekanan. Tiup lilinnya Mbah. Umur sudah 9, besok pagi meninggal sudah mbahnya. Yang suka minta panjang umur apa? Iblis dengan jin. Makanya jin ada yang 1500, 2000 tahun. Iblis sampai hari kiamat baru mati. Kenapa? Menggoda sampean. Masih sering nggak orang Indonesia seperti itu? Ulang tahun pernikahan, ulang tahun emas, perak, besi, tembaga, segala macam. Islam ada nggak mengajarkan itu? Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ulang tahun di Madinah dengan Abu Bakar Siddiq ada? Atau Aisyah ulang tahun dengan besannya Rasulullah, nggak pernah? Tapi kenapa kita ikuti? Meninggalkan Rasul, mengikut orang Yahudi dan Nasoro. Di brainwash, pasti ada yang marah saya ngomong seperti ini. Saya sangat yakin itu. Karena apa? Sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk, merasa sebuah kebenaran, betul. Termasuk doa awal tahun, doa akhir tahun, acara nisfu Sa'ban, betul. Tunjukkan hadisnya sama saya. Cuma Ustadz yang ngomong gini sedikit. Yang di sana lebih banyak, ikut ibu kebanyakan, bukan ikut kebenaran. Al-Quran surat 6, 116. Ya Allah, waktu 10 menit lagi. 2, 170. 6, 116. Al-Quran ibu buka 1, surat 2, 170. Ikut ibu batuk lagi, bismillah. Mau batuk atau mau ngenyek? Iya, surat 2, 170, langsung. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang. Nenek moyang, tingkepan agama atau nenek moyang? Siraman nenek moyang atau agama? Sungkeman nenek moyang atau agama? Jamaah saya Bekasi nggak mau lagi, Bu. Nikah duduk sama-sama. Duduk laki, ibu, bapak semua duduk, 4 orang, anak mantu duduk. Langsung aja ngomong begini. Bunda, mohon izin, tolong nikahkan Bunda, 5 menit lagi saya akan menikah. Apa kata orang tua? Nak, mama hanya bisa mendoakan 25 tahun mama membesarkan kamu, nak. Doa mama di hari pernikahan kamu, mudah-mudahan kamu jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Semoga Allah meridhoi kamu ya. Sudah berpelukan kayak Teletubbies, selesai. Sebab kalau sudah sungkeman, posisi kita udah hampir mirip sujud, ayah di atas, betul kan? Itu udah berdosa. Budaya enggak itu? Nenek moyang enggak? Kenapa? Nenek moyang di Jogja sana tua kejemur. Karombah, orangnya karombah kulo. Anda lama aja udah tua di kampuang. Kaca orang awak. Cuma ustadz yang judes begini kan cuma saya. Menyusul Ustadz Salim, betul? 3 ustadz yang paling judes di Asia ini. Saya, Ustadz Salim, Ustadz Farid. Makanya kami dicurigai terus. Ustadz Farid Otbah. Saya masuk kelas sementara, Bu. 3 besar, ustadz paling judes. Tapi judes saya itu menguntungkan ibu, betul? Keras saya ini menguntungkan ibu Padang Mahsyar. Besok saya bersaksi, demi Allah, saya sudah mengisi di apartemen ini jam sekian, tapi mereka masih melanggar itu, ya Allah. Aku lepas tangan. Aku sudah menyampaikan firman-Mu, ya Allah, di depan ibu-ibu. Tapi mereka membantahku, malah membenciku. Besok Padang Mahsyar, semua ibu tertunduk. Saya siap jadi saksi. Syahidah. Tugas Rasul ada 3, syahidah. Yang kedua, basyira wa nadhira. Ya, pembawa berita gembira. Yang kedua, pemberi peringatan. Makanya nama saya itu jadi doa, Bu. Munzir. Saya lihat di tafsir arti munzir. Orang yang tegas bicara kebenaran dan memberikan nasihat. Itulah arti munzir. Orang kepanasan, saya bilang, Bu, demi Allah bunda ya, lebih bagus bunda kepanasan mendengar saya daripada bunda kepanasan di Padang Mahsyar nanti. Betul ya? Saya memang nggak bisa ngerem ngomong. Memang judes saya sudah bawaan, mau bilang apa? Udah penyakit bawaan saya nih. Tapi saya tegaskan karena Quran. Betul ya, Bu? Marahlah karena Allah. Berpisah kita karena Allah. Dan mencintai karena Allah. Bukan karena benci saya, Bu. Banyak orang menuduh saya terlalu keras. Saya hanya bicara Quran hari ini kok. Makanya kan kalau giliran saya kan sepi ini. Biasanya kan penuh kalau ustaz lain kan. Karena terlalu judes. Ustaz lain kan penuh ini kan. Makanya Bu Sri nggak berani sering undang saya. Sekali-sekali pemanasan aja gitu ya. Sekali 6 bulan, 3 tahun sekali gitu. Saya memang sadis apa boleh buat. Karena saya lihat Umar itu keras, Bu. Waktu dibujuk mau nikah dengan anak Rasulullah. Anak Rasulullah bilang, nggak mau mah, dia keras dan dia kasar. Apa kata ibunya? Nak, nikahilah. Umar itu orang soleh, nak, demi Allah. Dia menikahi Umar. Suatu saat, Bu, Rasulullah sedang sholat. Ada laki-laki tidak sholat. Kenapa kau nggak sholat, kata Umar? Sedang kata Rasulullah sholat. Urus urusanmu, ini kerjaanku, urusan kerjaanmu. Kalau bahasa kita masalah buat lo, katanya. Oh, ditempeleng Umar. Habis sholat Rasulullah, ditemui Umar, ya Rasulullah, aku tadi bicara dengan orang ini. Kusuruh sholat denganmu, dia bilang malah ngomong seperti itu. Orang pantes, kata orang Jawa. Ndak lama, ndak ngaju kupiang awak, kan gitu. Apa kata Rasulullah? Kenapa bukan tengkuknya aja saya kau pukul tadi, kata. Bukan malah Rasulullah marah sama Umar karena mukul orang, malah dimotivasi. Kenapa bukan tengkuknya aja kau pukul tadi? Begitu bangkit Umar motong tungkuknya, Umar kemarilah. Kemarahanmu itu membuat engkau mulia. Allahu Akbar. Itu hadis lah, Bu. Umar, kemarilah. Kemarahanmu membuat engkau mulia. Keriduanmu jadi hukum bagimu. Sesungguhnya penduduk langit semua sholat kepada Allah. Artinya begini, Bu. Enggak usah terpengaruhlah dengan satu munafik ini. Penduduk langit malaikat miliaran bersujud kepada Allah. Jadi ternyata tegas itu disenangi Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya Nabi setelahku Umar lah orangnya. Makanya doa saya, ya Allah takdirkan hamba seperti Umar di Indonesia. Meskipun hamba dimusuhi orang, asal jangan engkau menjauhi hamba. Semua orang bisa benci sama hamba, ya Allah. Tapi jangan pernah engkau benci sama hamba. Mungkin dikabulkan Allah doa saya. Orang semua benci sama saya, tapi jangan sampai engkau yang benci kepadaku, ya Allah. Memang saya memang agak keras memang, Bu, kalau ngomong. Tapi semua dasar Al-Quran, betul? Surat 2, 170. Teruskan, Bu, yang tadi belum selesai. Ya. Nenek moyang mereka itu tidak mengikuti apapun dan tidak mendapat petunjuk. Iya, tidak ada petunjuk. Tua kejemur di Jogja, Kulon Progo, Wonogiri, Baturetno. Ojo ngeyel panjenengan. Melu Allah, ojo melu mbah.
Selama ini kan orang enak karo mbahku. Pernah nggak ngomong orang enak karo Gusti Allah? Berani nggak kita ngomong? Nggak enak sama Allah saya. Berani nggak bunda? Bu ikut ini, maaf ya bu, itu nggak diajarkan Al-Quran. Saya nggak enak sama Allah. Ruh saya dari Allah, air gratis, oksigen gratis, surga itu milik Allah. Maaf ya bu, saya nggak bisa hadir acara tingkepan karena itu merusak agama, ngumbar aurat, ditonton semua laki-laki, berdosa loh bude, nun sewu ya bude. Saya besok acara tingkepan anak panjenengan saya nggak hadir. Harus berani kalau kita beriman. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah yang menciptakan kamu, kata Allah. Summa razaqakum, kemudian Allah memberikan rezeki kamu. Thumma yuhyikum, kemudian Allah mematikan kamu. Thumma yumitukum, kemudian Allah yang menghidupkan kamu, kemudian akan diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Tuhan mulah kamu dikembalikan. Semua menunduk bu demi Allah. Terdiam. Kenapa aku tidak sungguh-sungguh mengikut Al-Quran? Kenapa aku terlalu hura-hura di dunia? Kenapa aku mengumbar syahwat? Kenapa aku mengumbar segala macam? Kenapa aku lebih banyak di mall daripada di masjid? Kenapa aku lebih banyak membaca majalah daripada baca koran? Kenapa lebih banyak depan televisi daripada depan hadis? Semua menyesal, semua tunduk. Mumpung kita belum menyesal bu, ya mari kita ingatkan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan. Tugas saya hanya satu bu, bukan membuat ibu beriman, tapi mengajak ibu agar beriman. Membuat beriman itu urusan Allah. Mengajak saya tanggung jawab saya. Betul ya bu? Mengajak itu hanya tugas saya. Membuat beriman bukan saya, tapi Allah. Boleh ibu membenci saya, nggak ada masalah. Saya tidak tersinggung. Di padang mahsyar kita nafsi-nafsi. Betul? Selanjutnya surat 6 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan memisahkanmu dari jalan Allah. Betul, mengikut kebanyakan. Banyak mana, tingkepan atau tidak? Siraman atau tidak? Pesta pakai musik atau tidak pakai musik? Batal kan, Pak? Ibu malah takut meninggalkan budaya, tapi tidak pernah takut masuk neraka. Orang Padang bangga dengan saluangnya, orang Batak bangga dengan tortornya, orang Jawa bangga dengan wayang kulitnya, orang Sunda bangga dengan wayang goleknya. Kira-kira masuk surga nggak kalau kita pakar wayang golek? Masuk surga nggak? Yang masuk surga apa? Kalau patuh kepada Allah dan Rasul. Atiullah atiur Rasul la'allakum turhamun. Apa sih beratnya patuh? Kan gitu logikanya. Kenapa berat bu? Karena iblis, jin, setan bekerja sama menghancurkan kita. Yang dirusak ini bu. Makanya iman itu bicara hati, ilmu bicara otak. Orang berilmu banyak yang sesat. Orang yang beriman banyak yang pintar. Kenapa? Orang beriman pasti pintar. Orang pintar belum tentu beriman. Buktinya mana? Amerika. Doktor, profesor doktor. MSc, PhD, PhK, PPD, 5 gelarnya. Tapi maaf, neraka. Kenapa? Mereka kafir. Coba orang pedalaman Tegal sana, tamat SD, tapi sholat 5 kali sehari semalam. Panen bawang hancur, dia bersabar. Berhasil, dia bersyukur. Siang istirahat, dia sholat zuhur. Nanti tidur di sawang, di apa namanya istilah orang Sunda? Di saung-saung itu. Lihat orang-orang pedalaman. Kita malu lihat mereka. Hidup sederhana, tapi bisa bersyukur. Rezeki nggak seberapa, tapi mereka mau berbagi. Uang nggak banyak, tapi masih menolong orang. Kita selalu bicara deposito. Mikirin ganti mobil, perjalanan ke luar negeri, pakaian yang punya merek. Branded, betul? Siapa di belakang itu? Setan. Rasanya nggak enak ya kalau jilbab nggak mahal. Rasanya kurang pantas kalau mobil nggak ganti 3 tahun sekali. Menjelang Ramadan, shower diganti, apa diganti, suami diganti, semua diganti. Subhanallah. Itu berlangsung sama kita, ya bu. Betul, jujur aja lah, nggak ada dusta, jangan ada dusta di antara kita. Kemana anak kita giring? Waktu sudah habis, tapi saya selesaikan dulu lah 2 ayat. Surat 20 ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'burni, mengabdilah kepadaku. Wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat untuk umatku. Demi Allah nak, sempurna. Kita harus menyembah
beriman, taat dan patuh kepada Allah di luar ini bukan Tuhan, kafir. Tegas? Saya ulangi, Bu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Yang kita muliakan, kita tinggikan, kita agungkan, kita patuhi, kita taati, kita dekati hanya Allah. Ibu takut sama ular, hindari semut belukar. Ibu takut dengan macan, jangan masuk hutan. Ibu takut dengan Allah, dekati Allah. Yang sana takut menjauhinya, yang sini takut mendekatinya. Jadi beda paradigmanya. Fa'burni, kata perintah, mengabdilah kepadaku. Kenapa kita mengabdi kepada Allah? Karena khalaqakum, dia yang menciptakan kita. Ruh kita dari dia, oksigen dari dia, air dari dia, sorga dari dia, kehidupan dari dia, keberkahan dari dia, ketenangan jiwa dari dia, kebahagiaan dari dia. Bukan dari uang. Berapa banyak orang kaya stres, betul? Kawan saya orang ganteng, berwibawa, pendidikan, uang banyak, hidup stres, di sini kosong. Orangnya gagah, tinggi 175, wajahnya bagus, bersih mulus, kayak nggak pernah kena matahari karena mulusnya. Uang banyak, mobil mewah, tapi maaf, setiap hari hidup stres. Di sini lebih bagus kaya tapi tenang, betul? Daripada miskin stres. Makanya saya salut sama orang-orang Jakarta Selatan, tinggal di apartemen, baca Al-Quran tiap malam, Senin Kemis dijalani, sedekahnya bagus. Ini Selatan ini termasuk sering saya puji, Bu, kalau saya ceramah di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat atau bicara Bekasi. Tuh contoh lihat Selatan, saya bilang, setiap hari ada pengajian. Sampai bosan saya lihat ibu itu, ibu lagi ketemu. Apa yang kurang kita, Bu? Mobil tinggal pilih. Rumah kita bagus, tidur pakai AC, makanan tinggal beli, supir tinggal perintah. Apa yang kurang kita? Pertama kurang ajar, kedua kurang bersyukur. Betul? Bu, yang kedua, buka Al-Quran surat 575, patahkan logika mereka. Yang cepat, Bu, ya, waktu sudah habis sebenarnya. 575. Bu Sri kapan? Habis Idul Fitri ya? Bulan berapa? 10 Oktober. 575 langsung, Bu, yang cepat. Surat 575. Iya, 575 dulu. Ini ayat terakhir. Nanti tolong, Bu, ini dipoto. Ayat ini kan belum saya bahas. Ke bawah ya. Ini kita bahas pertemuan berikutnya. Terserah. Mau tahun 2017, 2020. Nih, surat 575. 575, langsung. Ibu Maryam hanyalah seorang rasul. Ibu dengar, Bu? Doktrin sama ibu yang SMP, SMA. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, dia bukan Yesus dan bukan Tuhan. Kenapa kamu pindah agama, nak? Kenapa kamu terpengaruh dengan dia, nak? Kenapa kamu murtad, nak? Isa Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, dia bukan Tuhan. Doktrin ayat ini kepada anak cucu di rumah nanti. Bujuk anak itu. Betul kan? Terus Sebelumnya pun sudah berlalu berapa rasul? Berapa, Bu? Nabi 124.000, Rasul 114, yang masuk Al-Quran 25. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Bu. Nabi 124.000, Rasul 114 orang, yang masuk Al-Quran 25. Nih, dari Rasulullah, dari Adam sampai Rasulullah Muhammad. Itu, nak, dia hanyalah seorang rasul. Makanya langsung mundur ke 72, surat 572, supaya ini penutup. Ibu doktrin ayat ini. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Kafir, nak, kamu kalau murtad, dia manusia. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia ciptaan Allah. Ayat ini, Bu, bujuk anak memahami ayat ini. Laqad kafarul ladzina qalu Allahu al-Masih ibnu Maryam. Kafirlah orang mengatakan Isa Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Kafir. Kenapa kamu murtad? Kenapa kamu pindah agama? Kenapa kamu mengagumi mereka? Terus. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Isa sendiri berkata, hai Bani Israel. Jadi dia hanya untuk Bani Israel. Kamu bapakmu orang Jawa, nak, makmu orang Sunda, nggak masuk ditebus Yesus karena dia yang dia tebus hanya keturunan Bani Israel. Kamu wong Jawi, neraka jenengan, Mbah.
Sampean wong Tegal. Bisanya cuma bikin telur asin. Paling jual bawang. Saya senang ngomong Tegal, ngendik. Mbok kaya ana kowe lah kan gitu ngomong Tegal. Memang bahasanya unik, cuma lama-lama nyebelin juga. Terus Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. haram kalau ikut mereka nak, karena dia bukan Tuhan, manusia biasa, sama dengan Rasulullah. Itu Bu, ayat itu kan? Dengan ayat 73 sama. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya kafir orang mengatakan Isa Masih 3 dari 1 dari 3. Tuhan Allah, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Ya, surah 573 langsung. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Coba lihat Bu, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah, illallah. Kenapa kamu nyebrang nak? Kenapa kamu pindah nak? Kenapa kamu mengagumi mereka nak? Kenapa kamu murtad nak? Kenapa kamu ikhlas masuk neraka nak? Ayat ini nggak disampaikan. Waktu di TK anak kita menghafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba disampaikan ayat ini. Jadi begitu kuliah ke ITB, masuk Jerman, keluar di Swedia, setiap ada misi agama lain, maaf, Tuhan saya hanya Allah, agama saya hanya Islam, kitab saya hanya Quran. Di luar itu tidak benar. Saya tidak mau masuk neraka ikut Anda. Kenapa? Sudah ada imun dibangun. Kenapa? Di luar Islam pasti kafir, neraka jahanam kamu. Harus berani ngomong gitu. Jangan cicing wae di dia mah. Cicing sedana kumaha. Kenapa mereka berhasil? Karena cicing wae di dia. Menang ae. Yang kacau kan yang Jawa Tengah itu, tidak semua. Sebagian yang dibangun wacana Jawa Tengah. Agama podo kabeh, sing penting wonge apik, boten ngopo-ngopo. Nggih? Hancur kabeh panjenengan. Harus berani Bu bawa ayat ini sama anak. Kafirna neraka jahanam, khalidina fiha abadah. Ibu kalau udah misalnya maaf nauzubillah ya Bu. Kalau udah anak ibu temukan masih ngotot anak murtad. Udah ibu berdoa aja nangis, ya Allah. Mungkin anakku bagian dari penduduk neraka yang kau persiapkan. Sudah aku lepas tangan ya Allah. Mau bilang apa lagi? Saya begitu Bu, pernah saya doktrin. Nikah beda agama. Didampingi datang ke rumah sampai tengah malam saya brainwash. Apa dia bilang? Enggak enak Pak, saya sama mertua saya. Apa kamu bilang? Demi Allah nak, 9 bulan 10 hari kamu dalam kandungan ibumu. Baru berapa bulan kamu mengenal calon mertua, kamu korbankan nikah beda agama anaknya Katolik. Kamu bilang lebih tidak enak sama mertua. Pernah nggak pertimbanganmu 32 tahun dibesarkan mama? Begini aja Bu, saya bilang. Mungkin anak ibu sudah dipersiapkan masuk neraka jahanam. Biar aja Bu, mau nangis jadi ibu. Apa kamu ikhlas? Di hari lebaran kamu berangkat ke masjid, anak istri kamu di rumah karena beda agama. Apa kamu ikhlas? Begitu di hari kematian kamu tidak ada mendoakan anak dan istrimu karena istrimu kafir? Apa kamu ikhlas? Setiap hari kamu mencari rezeki, yang kamu nafkahi itu orang penduduk neraka jahanam. Apa kamu ikhlas melakukan hubungan seks dengan orang yang ahli neraka jahanam? Saya bilang. Setiap hari kamu melakukan hubungan seks dengan ahli neraka jahanam, saya bilang. Biar aja Bu ini, saya bilang. Mungkin dia takdirkan neraka jahanam ini anak ini, saya bilang. Sarjana loh Bu. Malamnya setengah 11 mereka pulang ke rumah saya. Saya nggak main-main Bu. Makanya kalau ada ibu bermasalah bawa ke rumah saya. Nggak usah bawa apa-apa, bawa parcel aja. Apa Bu? Jam 10 pagi, saya SMS, Bu mohon maaf. Bagaimana kesan anak ibu tadi malam bertemu dengan saya? Luar biasa Bu. Kenapa? Sampai di rumah, langsung dia telepon calon istrinya. Karena gedung sudah dipesan, catering sudah dibayar, undangan sudah dicetak. Jadi dia udah nggak berani membatalkan. Batalkan saya bilang. Karena kalau nggak kuat iman kamu pasti ikut dia. Maaf, lihat Junedi Salat, istri orang Batak sekarang jadi pendeta. Lihat Lisa Oda sekarang jadi pendeta orang Madura. Mau bilang apa? Atau kamu nikah beda agama selama-lamanya berzina, neraka. Iman gak kuat, kamu nyebrang agama, neraka. Tidak ada pilihan. Islam tidak mengenal nikah beda agama. Kamu berzina, saya bilang. Saya nggak sama dengan ustaz lain yang oh begini menikah lona. Oh boten-boten, kuliahku orang Batak. Nggak bisa saya lembut-lembut. Neraka kau, saya bilang. Nggak malu kau sama saya bilang. Saya ini Batak asli dari situ orang. Nenek moyang saya kafir. Kami rame-rame masuk Islam. Kok kamu yang keturunan orang beriman kok malah murtad? Minimal malu sama saya bilang.
Anak saya aja ikut acara dialog itu, gemas lihat anak dia lihat. Apa yang terjadi, Bu? Tengah malam ditelepon. Dek, mohon maaf, boleh nggak kasih saran? Satu, pernikahan kita tunda atau saya mau bawa kamu ke ustadz saya. Apa jawab istrinya? Ya sudah, mulai malam ini kita putus, nggak jadi nikah. Alhamdulillah. Istrinya calon istri mutus yang Katolik itu. Alhamdulillah, Bu. Subhanallah. Saya berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, selamatkan anak muda ini, ya Allah. Selamatkan anak muda ini, ya Allah. Apa yang terjadi, Bu? Setahun yang lalu, dapat undangan di rumah saya. Ibunya nelpon. Alhamdulillah, Pak, anak saya dapat wanita tinggal di Pondok Indah dan muslim. Betul, Bu. Ini bukan saya karang-karang. Betul. Artinya kan bukan orang sembarangan kan. Nggak mungkin modal saya tinggal di Pondok Indah. Saya tinggal di BTN, bangunan tidak normal. Betul? Kesimpulan bunda. Kesimpulan bunda. Allah tidak melihat hasil kerja kita. Yang dilihat Allah, kesungguhan kita dalam bekerja. Soal seperti apa anak kita, itu takdir. Tapi Allah Maha melihat apa yang kita lakukan terhadap anak kita. Berapa banyak orang tua bangga dengan matematika, tapi tidak pernah malu anaknya tidak bisa baca Quran. Berapa banyak bangga anaknya berprestasi, tapi maaf, anaknya tidak bisa sholat jenazah. Apa yang kita banggakan di hari kematian kita nanti? Yang paling menyakitkan lagi, ditinggal ibunya. Ada kasus, Bu, 5 anaknya, 4 murtad. Masjid yang dibangun bapaknya, ini kisah nyata, sekarang tinggal kandang kambing. Satu daerah saya temukan, 5 anaknya begitu meninggal bapaknya orang kaya, 4 murtad, 1 tinggal yang Islam. Masjid yang dibangun bapaknya waktu hidup karena orang kaya, sekarang tempat kandang kambing. Saya temui, bahkan fotonya ada di HP saya. Subhanallah, Bunda. Saya hanya bisa menyampaikan, Bunda yang menyimpulkan. Terima kasih. Selamat berjuang, Bunda. Allah Maha melihat. Allah Maha tahu. Ya Allah, selamatkan generasi muda kami, ya Allah, dari kehancuran, dari pemurtadan, dari penyimpangan. Kita besok padang masyarakat diminta pertanggungjawaban. Mungkin bisa kita menjawab, tapi tidak semua jawaban kita benar. Terima kasih, Bunda. Insya Allah kita sambung. Terserah mau bulan 8, bulan 9. Tolong dipoto, dicatat. Ini kita teruskan. Mau saya bahas tuntas ya. Ini belum ke bawah, belum. Ini belum ke bawah. Ya, Bu ya. Insya Allah kita bahas. Kata kunci, Ibu silakan catat nomor WA saya. Tapi tolong itu dimatikan aja dulu. Nanti ketahuan media kan gak enak. Matikan aja. Udah? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa, Bun? Saya jawab bulan berikutnya atau Ustadz Jumat depan ya. Karena saya harus buru-buru harus khotib Jumat ya, Bu. Insya Allah tahun 2017 kita ketemu. Assalamualaikum.